Dosen Pengampu Anatomi Fisiologi Vianti Mutiasari, SSTM, Kes. Video dibuat oleh Denada Garbela, Dita Alivia Maulida, Pesona Rianti Wahyu, Putri Wulandari, Ratna Diah Felisa, Prodi S1 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang proses miksi. Yuk simak penjelasannya. Pokok bahasan. Posisi kandung kemih pria dan wanita. Pengertian miksi atau miksturisi dan fase berkemih. Refleks berkemih. Reseptor saraf pada kandung kemih. Ciri-ciri urin normal. Perbedaan kandung kemih dan uretra pada laki-laki dan perempuan. Dilihat dari posisinya kandung kemih laki-laki berada tepat di depan rektum, ruang atau space kandung kemih lebih lebar, karenanya daya tampung urin pada laki-laki lebih besar karena dapat merenggang. Dilihat dari sphincter uretranya pada laki-laki mempunyai sphincter uretra interna dan eksterna, lalu pada laki-laki uretra lebih panjang, pada laki-laki saluran kemih menjadi satu dengan saluran genital. Pada perempuan posisi kandung kemih berada di bawah uterus dan berada di depan vagina, namun space atau ruang di sekitar kandung kemih lebih sempit karena ada uterus dan vagina sehingga daya tampungnya lebih sedikit. Contoh pada ibu hamil, uterus akan menekan kandung kemih sehingga ibu hamil sering kali berkemih. Dilihat dari posisi sphincter pada perempuan hanya mempunyai sphincter uretra eksterna, pada perempuan uretra lebih pendek, karenanya perempuan lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Pada perempuan saluran kemih tidak jadi satu dengan saluran genital. Refleks berkemih, mikturisi atau miksi. Refleks berkemih adalah suatu siklus tunggal lengkap dari peningkatan tekanan yang cepat dan progresif, periode tekanan yang dipertahankan, dan kembalinya tekanan ke tonus basal kandung kemih. Refleks mikturisi terdapat 3 fase, yaitu kenaikan secara cepat dan progresif, 2 periode tekanan menetap, 3 kembalinya tekanan kandung kemih ke nilai tonus basal. Bila refleks mikturisi yang terjadi tidak mampu mengosongkan kandung kemih, elemen persyarafan ini akan terinhibis beberapa menit sampai jam hingga refleks mikturisi berikutnya. Refleks miksi. Reseptor renggang pada dinding vesika urinaria, saraf sensoris, nervus pelvicus, pusat refleks, medula sinalis, segmen sakral, saraf motorik, nervus pelvicus yang menuju ke otot detrus. Reseptor saraf pada kandung kemih dan uretra.
Di bagian kemih terdapat dua reseptor, yaitu reseptor M3 dan reseptor B3. Di bagian sphincter pada laki-laki ada sphincter uretra eksterna dan ada uretra interna, sedangkan perempuan hanya memiliki satu sphincter. Nah, untuk di sphincter uretra interna ada namanya reseptor, yaitu reseptor alfa 1. Sedangkan untuk yang sphincter uretra eksterna itu namanya reseptor nikotinik, yaitu reseptor renggang atau reseptor saraf yang ada di bagian-bagian kandung kemih. Di mana di sini nanti dia akan menerima impuls sehingga nanti akan dihantarkan melewati syaraf yang sensoriknya ke saraf pusat, atau nanti baru dari saraf pusat itu akan dilanjutkan ke saraf eferen. Saraf eferen ini ada dua, yaitu parasimpatis dan simpatis. Ini berkaitan dengan bagian sakral di medula spinalis. Dari sensorik akan disampaikan ke sakral, dan di sakral nanti ada dua. Yang pertama ada nervus untuk eferennya, adalah nervus pelvis, di mana pelvis ini fungsinya untuk menghantarkan. Jadi nanti dia akan menghantarkan asetikolin, nanti asetikolin itu akan berikatan dengan reseptor M3 yang ada di kandung kemih, sehingga nanti akan menyebabkan kontraksi. Yang kedua, nervus pudendal. Itu untuk nervus pudendus, ini saraf eferennya akan menghasilkan asetikolin dan akan berkaitan dengan reseptor nikotinik yang ada di uretra eksterna. Di sini dia akan menyebabkan sphincter uretra eksterna mengalami kontraksi. Ciri-ciri urin normal. Jumlah rata-rata 1-12 liter sehari, tetapi berbeda-beda sesuai cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila banyak protein yang dimakan, sehingga cukup cairan yang diperlukan untuk melarutkan ureanya. Lalu warnanya bening oranye pucat, tanpa endapan. Tetapi ada kalanya jonjot lendir tipis yang tampak terapung di dalamnya. Nah, bau urin itu tajam atau sangat menyengat. Reaksi urin itu sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Berat jenis. Berat jenis urin berkisar dari 1010 sampai 1025.